Damai sejahtera Allah yang melampaui akal dan budi, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Selamat hari Minggu, saudaraku. Mari kita menerima firman Tuhan yang ditetapkan untuk Minggu Misericordias Domini hari ini, yaitu dari kitab Mazmur pasal yang keempat, ayat pertama hingga ayat yang ke-9. Saya akan bacakan untuk kita, mari kita simak dengan baik. Untuk pemimpin biduan dengan permainan kecapi, Mazmur Daud. Apabila aku berseru, jawablah aku ya Allah yang membenarkan aku. Di dalam kesesakan Engkau memberi kelegaan kepadaku. Kasihanilah aku dan dengarkanlah doaku. Hai orang-orang, berapa lama lagi kemuliaanku didodai? Berapa lama lagi kamu mencintai yang sia-sia dan mencari kebohongan? Ketahuilah bahwa Tuhan telah memilih baginya seorang yang dikasihinya. Tuhan mendengarkan apabila aku berseru kepadanya. Biarlah kamu marah, tetapi jangan berbuat dosa. Berkata-katalah dalam hatimu di tempat tidurmu, tetapi tetaplah diam. Persembahkanlah korban yang benar dan percayalah kepada Tuhan. Banyak orang berkata, siapa yang akan memperlihatkan yang baik kepada kita? Biarlah cahaya wajahmu menyinari kami, ya Tuhan. Engkau telah memberikan sukacita kepadaku, lebih banyak daripada mereka ketika mereka kelimpahan gandum dan anggur. Dengan tentram, aku membaringkan diri, lalu segera tidur. Sebab hanya Engkaulah ya Tuhan yang membiarkan aku diam dengan aman. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ayat yang menarik dari perikop ini adalah ayat 9 yang mengatakan, dengan tentram aku mau membaringkan diri, lalu segera tidur, sebab hanya Engkaulah ya Tuhan yang membiarkan aku diam dengan aman. Saudaraku, bersyukurlah bila kita masih bisa tidur dengan nyenyak setiap hari. Karena semakin tahun, semakin banyak orang yang sulit tidur. Sehingga pengguna obat tidur semakin terus meningkat dari tahun ke tahun. Terutama katanya di negara-negara maju dan di kota-kota besar. Padahal kita tahu semua manusia, semua makhluk hidup memerlukan tidur yang cukup agar dia tetap sehat. Dan sejak Tuhan menciptakan manusia, Tuhan telah memberikan kesempatan bagi manusia untuk tidur. Dan Tuhan mengambil rusuk Adam dan membuatnya menjadi perempuan Hawa adalah ketika Adam itu tidur. Karena tidur nyenyak, tidur berkualitas itu sangat bermanfaat bagi kesehatan kita. Karena di saat kita tidur itulah tubuh kita memperbaiki kerusakan dan mengganti jaringan sel yang rusak akibat berbagai aktivitas atau kegiatan kita sehari-hari, terutama ketika kita sakit. Tidur kita butuhkan bukan hanya karena kelelahan fisik. Dan sebuah penelitian mengatakan justru orang yang banyak menggunakan otak dan pikirannya dalam bekerja, mereka memerlukan tidur yang lebih lama dibandingkan orang yang bekerja dengan menggunakan tenaga. Tidur nyenyak itu menjaga kesehatan jantung kita. Tidur nyenyak akan mengurangi risiko penyakit kanker, juga mengurangi stres dan depresi. Tidur nyenyak itu membuat kita lebih segar, lebih siaga, lebih bersemangat dalam bekerja. Dan bukan hanya itu, tidur nyenyak itu sangat berguna untuk meningkatkan daya ingat atau memori kita. Karena kata para ahli, ketika kita tidur, disitulah terjadi proses yang disebut dengan memory consolidation atau penggabungan memori. Ketika tubuh kita beristirahat,
Otak kita terus berproses membuat koneksi hubungan antara kejadian-kejadian, antara perasaan-perasaan dan memori-memori kita. Semakin tinggi kualitas tidur kita, itu akan membantu kita mengingat dan memproses berbagai hal dengan lebih baik. Karena itulah kata para ahli, orang yang biasa tidur siang akan lebih pintar. Karena memorinya sangat baik, stresnya hampir tidak ada, dan moodnya tetap terjaga. Dan secara umum para ahli bersepakat agar tetap sehat, orang dewasa itu memerlukan tidur sekitar 7 jam sehari. Tetapi sebaliknya orang yang mengalami susah tidur nyenyak, atau istilah sekarang insomnia, itu akan rentan terserang penyakit. Tubuhnya akan terasa lemas, sulit berkonsentrasi, emosinya menjadi labil. Bahkan katanya bisa membawa halusinasi apabila tubuh kita itu dibiarkan tidak tidur berhari-hari. Dia akan lebih mudah terserang sakit jantung, lebih mudah stres, mudah marah. Pikirannya menjadi tumpul dan depresinya tinggi. Karena itu saudaraku, bila Tuhan memberi kita kesempatan untuk tidur, gunakanlah itu dengan baik. Karena tidak sedikit orang sekarang membawa HP-nya ke tempat tidurnya, di jam tidurnya. Sehingga bukannya dia tidur, tetapi masih asik berselancar ria melalui media sosialnya di jam tidurnya. Sekarang bagaimana supaya kita bisa tidur nyenyak? Mari kita belajar dari Daud. Dalam nas tadi dikatakan dia bisa tidur nyenyak. Apakah karena hidupnya sedang enak? Apakah karena hatinya sedang berbunga-bunga? Oh, saudaraku, tidak. Justru sebaliknya. Justru ketika itu Daud sedang mengalami masalah yang besar. Coba kita baca di ayat 2. Dia benar-benar berada di dalam kesesakan karena dia korban ketidakadilan. Dia korban fitnahan. Sampai-sampai di ayat 3 dia berteriak, berapa lama lagi kemuliaanku dinodai? Dia difitnah, padahal kita tahu fitnah itu lebih kejam dari pembunuhan. Tetapi yang menarik saudaraku, dalam keadaan susah, keadaan genting seperti itu, dia justru bisa tidur dengan nyenyak. Bahasa Bataknya, renges. Bahkan di peristiwa lain seperti bisa kita baca di Mazmur 3 ayat 6. Ketika dia melarikan diri karena dikudeta anaknya Absalom. Justru di situasi sulit itu Daud mengatakan, aku membaringkan diri lalu tidur. Aku bangun sebab Tuhan menopang aku. Padahal kita tahu saudaraku, banyak orang sedikit saja masalah yang dia hadapi, dia sudah tidak bisa tidur berhari-hari, bukan? Tetapi di sini Daud bisa tidur nyenyak walau masalahnya sangat besar. Pertanyaannya bagaimana bisa? Jawabnya sederhana. Dikatakan, karena Tuhan menopang aku. Karena Tuhan manade aku. Saudaraku, keadaan serupa juga dapat kita jumpai di beberapa kisah Alkitab. Kita baca misalnya di Kejadian 22. Ketika itu Abraham disuruh Tuhan untuk mempersembahkan anak tunggalnya sendiri, yaitu Ishak. Betapa beratnya. Tetapi di sana dikatakan pagi-pagi bangunlah Abraham. Artinya dia masih bisa tidur nyenyak walaupun persoalan yang dia hadapi sangat berat. Coba bayangkan. Tangannya sendiri harus menyembelih dan membakar anaknya satu-satunya yang sudah lama dia nantikan. Urat nih, hati-hati tapungi pusu-pusunya itu. Tetapi dalam keadaan seperti itu dia, Abraham masih bisa tidur nyenyak. Kita baca juga misalnya di Kisah Rasul pasal 12 ayat 6. Dikatakan di sana Petrus dipenjarakan dan dia dijaga dengan sangat ketat. Tetapi dikatakan dia bisa tidur dengan lelap. Padahal besoknya mungkin dia akan dihukum mati.
Tetapi dia sangat tenang di tangan Tuhan. Dan benar Tuhan datang menolong dia, membukakan semua pintu-pintu penjara bagi mereka. Kita baca juga di Matius 8. Ketika itu Tuhan Yesus naik perahu dengan murid-muridnya. Lalu datanglah angin puting beliung menghantam perahu mereka. Dan murid-murid yang kebanyakan nelayan itu sudah sangat ketakutan. Bahkan mengatakan, matilah kita akan mati. Tetapi lihat, Yesus masih tidur nyenyak, renges. Itulah yang tidak ada pada murid-muridnya. Sehingga Yesus menegur mereka di Matius 8 ayat 26. Mengapa kamu takut, kamu yang kurang percaya? Saudara-saudaraku, sekarang apa resepnya supaya kita bisa tidur nyenyak, tidur lelap, walau sedang menghadapi masalah? Mari kita pelajari firman ini. Pertama di ayat 2. Ketika dia menghadapi masalah, pemazmur hanya mau menyerahkan seluruh persoalannya kepada Allah. Karena di ayat 4 dikatakan Daud percaya, pemazmur percaya Tuhan pasti akan mendengarkan, akan membela, akan menyelesaikan persoalannya. Mengapa? Karena dia tahu pasti Allah itu adalah Allah yang Maha Adil, yang akan membenarkan kita. Dan yang paling terpenting, karena dia tahu Tuhan itu adalah ahlinya. Masalah apapun Tuhan pasti bisa selesaikan. Sehingga dia menjadi seperti seorang anak yang tetap tenang, bisa tidur nyenyak di pangkuan ibunya walaupun bahaya sedang mengancam di sekitarnya. Karena si anak itu percaya dia ada di tangan ibunya yang bukan hanya sangat mengasihinya, tetapi ibunya yang sangat ahli menjaganya. Saudara-saudaraku, apa rupanya yang akan terjadi bila kita mau menyerahkan seluruh hidup kita ke tangan Tuhan? Saudaraku, ketika kita mau menyerahkan seluruh hidup kita ke tangan Tuhan, coba rasakan. Akan ada ruang yang lebar di hati kita. Akan ada kelegaan. Itu yang dikatakan di ayat 2. Dan karena itulah Tuhan Yesus menyerukan setiap saat kepada kita, datanglah kepadaku, hai kamu yang berbeban berat, hai kamu yang mengalami pergumulan, hai kamu yang mengalami persoalan besar. Aku akan memberi kamu kelegaan. Kita akan diberikan hati yang lapang, hati yang tidak mampet, hati yang tidak sesak. Dengan hati yang lega, yang lapang itu akan muncul inspirasi baru, akan muncul semangat baru, sehingga kita bisa menganulir semua masalah yang kita hadapi itu. Tetapi saudaraku, itu dapat terjadi hanya bila kita memiliki hubungan pribadi, hubungan yang erat, hubungan yang intim dengan Allah. Hanya orang yang memiliki hubungan yang intim dengan Tuhan, yang percaya bahwa Tuhan adalah pribadi yang tepat, menjadi tempatnya mengadu ketika dia menghadapi masalah. Dan masalah utama kita adalah dosa. Itu sudah dikalahkan oleh Tuhan Yesus melalui kebangkitannya. Itu resep yang pertama, yaitu serahkan kepada Tuhan. Karena dia Allah yang maha adil. Dia Allah yang ahli. Dia pasti memberi kita kelegaan. Lalu resep yang kedua, yaitu Daud yakin bahwa dia adalah orang pilihan Tuhan, ayat 4. Yang sangat Tuhan kasihi. Sehingga dia percaya bahwa Tuhan pasti melakukan apa saja untuk dia, karena dia adalah sahabat Allah. Bahkan Allah akan mau memberikan nyawanya sendiri. Itu yang harus kita camkan, saudaraku. Tuhan Yesus telah mengangkat kita menjadi sahabatnya. Bahkan di epistel tadi dikatakan kita adalah anak-anak yang sangat dia kasihi. Bila kita adalah anak-anak Allah dan sahabat Tuhan Yesus,
pasti Tuhan mau melakukan apa saja untuk kita. Sehingga apapun, kapanpun, dimanapun kita meminta kepadanya, pasti Tuhan akan memberikan dan akan segera datang membantu kita. Telinga Tuhan selalu sensitif terhadap doa-doa sahabat-sahabatnya. Terutama ketika kita dalam masalah. Dan dia akan segera datang menolong. Dan dia akan melakukan apa saja dengan caranya yang ajaib untuk menolong kita, sahabatnya. Itu yang kedua, dan resep yang terakhir di ayat 5 dikatakan, biarlah kamu marah, tetapi jangan berbuat dosa. Berkata-katalah dalam hatimu di tempat tidurmu, tetapi tetaplah diam. Apa maksud dari ayat ini? Saudaraku, kita sering marah melihat kejahatan orang lain. Dan itu membuat kita tidak bisa tidur. Ketika orang menjahati kita, hati kita menjadi sakit, hati kita menjadi panas, lalu kita marah, dan akhirnya kita tidak bisa tidur. Tetapi sekarang Tuhan mengatakan, silakan marah bila orang lain memfitnah kamu, bila orang lain menzolimi kamu, silahkan marah, tetapi jangan pernah biarkan kemarahanmu membuatmu menjadi berdosa. Efesus 4 ayat 26. Tetapi berusahalah menahan diri terhadap segala fitnahan. Berusahalah menahan diri terhadap segala kata-kata kotor atau caci maki orang. Sikap hidup seperti itu akan membuat kita tetap tenang. Membuat hati kita selalu damai. Jangan biarkan kejahatan orang lain menodai, merusak suasana tenang dan damai dalam hatimu. Untuk itulah kita akan memiliki kecerdasan emosional. Memang saudaraku, kita sering marah, kita sering menjadi berdosa karena kita tidak dapat mengendalikan emosi kita. Dan itu sangat sering dipicu oleh harga diri, oleh hak ajasi, oleh harga diri dengan mengatakan anak ni raja doon, buru ni raja doon. Kita bisa marah, sering marah karena prestise kita. Padahal ingat, korban pertama dari emosi kita adalah diri kita sendiri. Karena itu akan membuat hati kita tidak tentram. Itu akan menyedot suasana damai, itu akan menyedot ketenangan kita dan akhirnya akan membuat kita tidak bisa tidur. Tetapi sekarang dikatakan mari berserahlah kepada Tuhan sehingga kita bisa menahan emosi kita. Kita akan memiliki kecerdasan emosional sehingga itu akan tetap menjaga suasana hati kita tetap damai, tetap sejahtera, tetap tentram, dan kita akan bisa tidur nyenyak. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, banyak di zaman kita sekarang ini, banyak hal yang membuat kita susah tidur nyenyak. Mungkin karena tekanan hidup, atau karena tekanan pekerjaan, atau karena soal ekonomi, mungkin karena masalah keluarga, masalah anak-anak, atau ya yang lain-lain dan lain-lain. Mungkin kita bisa mencari tempat tidur, membeli tempat tidur yang tercanggih, yang termahal, yang terempuk, yang harganya selangit. Tetapi ingat, itu tidak akan pernah bisa menjamin tidur yang nyenyak. Lalu sekarang bagaimana agar bisa tidur nyenyak? Hanya bila kita mau menyerahkan di dalam iman percaya kita, seluruh masalah kita serahkan ke tangan Tuhan. Karena kita percaya Dialah Bapa kita, Dialah ahlinya, Dia adalah adil yang akan menghukum setiap yang kesalahan dan akan membenarkan setiap orang benar. Iman seperti itulah yang akan membuat kita bisa tentram, bisa tetap damai, bisa tetap tenang, lalu kita bisa tidur nyenyak. Karena itu saudaraku, bila di antara kita ada yang sedang mengalami banyak masalah, yang mengalami yang memiliki beban-beban pikiran yang sangat berat dan sehingga kita sulit tidur, mari serahkan di dalam iman
hanya ke tangan Tuhan Yesus kita. Dialah ahlinya. Pasti kita bisa tidur nyenyak. Amin. Marilah kita berdoa. Terima kasih Bapa yang maha baik dan maha kasih atas firman-Mu. Biarlah setiap kali kami menghadapi masalah atau mengalami pergumulan berat yang membuat kami sulit tidur, kami mau datang menyerahkan seluruh masalah dan beban kami ke tangan-Mu dalam iman percaya bahwa Tuhan mampu, Tuhan mau menyelesaikan semuanya untuk kami. Itu yang membuat kami menjadi lega, menjadi damai, penuh damai sejahtera, dan bisa tertidur nyenyak di pangkuan-Mu. Yakinkan kami akan penyertaan-Mu, karena itu yang membuat kami tetap tenang walau di tengah gempuran masalah sekalipun. Ya Bapa di surga, berkatilah kami semua, keluarga kami, pekerjaan kami, usaha, bisnis, studi, ataupun pelayanan kami. Berkatilah kandungan para ibu yang merindukan kelahiran anak di tengah keluarga mereka. Berilah jodoh bagi anak-anak kami yang sudah lama merindukan jodohnya. Tunjukkanlah pekerjaan bagi yang mencari pekerjaan. Berkatilah yang berulang tahun kelahiran dan berulang tahun pernikahan, agar mereka tetap bersuka cita dan berbahagia. Berkenanlah, ya Tuhan, menyembuhkan semua yang sakit. Ya Tuhan, berilah kuasa-Mu bagi seluruh hamba-Mu, terutama bagi para pekabar Injil, agar melalui mereka kerajaan-Mu semakin meluas. Dan biarlah juga bangsa dan negara kami tetap berada dalam naungan-Mu, sehingga tetap aman dan damai dalam kesatuan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.